Hai semua, salam kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Tresia Kowalska. Saya berasal dari kelas D12 semester 3. NIM 2112062017. Makul, Perencanaan Pembelajaran di SD. Prodi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Dosen pengampu, Dwi Cahyadi Bowo MPD. Baik, pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas di sini yaitu tantangan dan peluang kebijakan Merdeka Belajar sebagai upaya dalam meningkatkan pendidikan di era Society 5.0. Poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu tantangan kebijakan Merdeka Belajar. Nah, kendala yang utama dihadapkan bagi penerapan Merdeka Belajar di Indonesia, terutama di daerah yang terluar dan terpinggir, dan khususnya pada perguruan tinggi yang mencetak generasi inovatif dan produktif. Di antaranya, ada 4. Yang pertama, kurangnya sistem pembelajaran inovatif di kampus-kampus. Lalu yang kedua, rekonstruksi terhadap kebijakan kelembagaan pendidikan tinggi yang adaptif dan responsif. Lalu yang ketiga, masih minimnya terobosan bidang riset dan pembangunan. Lalu yang keempat, terobosan inovasi dan penguatan sistem inovasi. Nah, untuk yang kedua, rekonstruksi terhadap kebijakan kelembagaan pendidikan tinggi yang adaptif dan responsif. Nah, di sini kita bisa melihat dalam pengembangan lintas disiplin ilmunya, dalam program studinya masih belum sepenuhnya ada. Selain itu, mulai diupayakannya program Cyber University, seperti sistem perkuliahan, distance learning, sehingga mengurangi intensitas pertemuan dosen dan mahasiswa. Nah, dengan adanya Cyber University ini, diharapkan menjadi jalan keluar bagi anak bangsa di seluruh penjuru daerah agar mendapatkan pendidikan yang tinggi dan berkualitas. Nah, lalu untuk yang ketiga, masih minimnya terobosan bidang riset dan pengembangan. Nah, di sini kita bisa melihat ekosistem riset dan pengembangan itu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas riset digunakan untuk perguruan tinggi, lembaga litbang, LPNK, industri, dan masyarakat. Lalu untuk yang keempat, terobosan inovasi dan penguatan sistem inovasi. Nah, di sini untuk meningkatkan produktivitas industri dan meningkatkan perusahaan pemula seperti berbasis teknologi. Lalu pengembangan sumber dan daya manusianya harus menjadi prioritas. Bagaimanapun orang harus belajar hal-hal baru. Pendekatannya tuh harus definisi agar lebih dinamis dengan keterampilan yang fleksibel untuk menanggapi permintaan saat ini. Jadi kita harus bekerja secara aktif, bekerja sama, dan berpartisipasi dalam mendidik generasi baru agar siap bekerja dan makin pintar. Nah, baik, di poin kedua kali ini kita akan membahas tentang peluang di era Society 5.0. Nah, di sini menjadikan manusia sebagai objeknya dan terpusat pada 3 hal yang paling utama, yaitu yang pertama, era konsep masyarakat yang didahului oleh era berburu. Lalu yang kedua, era pertanian. Lalu untuk yang ketiga, era industri dan teknologi informasi. Nah, langsung saja kita lihat pada era konsep masyarakat yang didahului oleh era berburu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, manusia berburu dan meramu pada saat itu belum mengenal cocok tanam. Nah, manusia purba pada saat itu mendapatkan makanan dari berburu hewan liar atau mengumpulkan makanan, karena pada saat itu manusia itu hidupnya nomaden, dia berpindah-pindah tempat mengikuti hewan buruan dan musim buah-buahan liar. Lalu untuk yang kedua, pada era pertanian. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, pertanian itu merupakan suatu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan pada proses pertumbuhan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Pertanian dalam arti sempit dinamakan seperti pertanian rakyat, sedangkan pertanian dalam arti luas dia meliputi pertanian dalam arti sempit, berupa
pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Lalu untuk yang ketiga, di era industri dan teknologi informasi. Nah, revolusi industri 4.0 itu kita dikenal dengan istilah cyber physical system. Nah, ini sendiri merupakan sebuah fenomena di mana terjadinya kolaborasi antara teknologi siber dan teknologi otomasitas. Dengan adanya revolusi ini sendiri membawa banyak dampak perubahan pada berbagai sektor. Baik, selanjutnya untuk poin yang ketiga, di sini kita akan membahas tentang kebijakan Merdeka Belajar dalam upaya meningkatkan pendidikan di era sosialisme. Nah, salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk merespon sosialisme ini adalah dengan adanya sebuah inovasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang kita kenal dengan Merdeka Belajar. Nah, di Indonesia sendiri konsep Merdeka Belajar ini kembali populer setelah Menteri 104 Pendidikan dan Kebudayaan itu Nadiem Makarim mencetuskan gagasan Merdeka Belajar. Nah, sesudah dia dilantik sampai dengan September 2021, paling tidak terdapat 11 episode Merdeka Belajar telah diluncurkan. Nah, kita bisa mengetahuinya 11 episode Merdeka Belajar itu seperti apa. Baik, untuk poin episode yang pertama itu mencakup 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar. Dia meliputi ujian sekolah dengan standar USBN, lalu dengan dihapusnya ujian nasional dan berubah menjadi asesmen kompetisi minimum dan survei karakter. Nah, perubahan dalam mendesain dan mempermat RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran, dia memuat kebijakan penerimaan peserta didik baru lebih untuk mengakomodir ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Nah, lalu untuk yang episode kedua, dia ini tentang kampus merdeka, yaitu kampus Merdeka Belajar di perguruan tinggi yang lebih otonom. Nah, prinsip dari kampus Merdeka Belajar ini adalah perubahan paradigma pendidikan untuk menjadikan lebih otonom dengan budaya pembelajaran yang inovatif. Nah, lalu untuk yang episode yang ketiga, ini berkaitan dengan perubahan mekanisme dana BOS. Lalu untuk yang episode yang keempat, ini berkaitan dengan program organisasi penggerak. Nah, untuk yang episode yang kelima, ini berkaitan dengan guru penggerak. Lalu untuk yang episode yang keenam, ini berkaitan dengan transformasi dana pemerintahan untuk pendidikan tinggi. Lalu untuk episode yang ketujuh, ini tentang program sekolah penggerak. Lalu untuk yang episode ke-8, ini menjadikan SMK pusat keunggulan. Lalu untuk episode yang ke-9, tentang KIP atau Kuliah Merdeka. Nah, untuk yang ke-10, ini tentang perluasan program beasiswa LPDP. Nah, untuk yang terakhir, episode yang ke-11, memusatkan pada kampus Merdeka. Lokasi ke-11 episode ini tentunya akan berkembang lebih jauh lagi menuju penyempurnaan dalam penerapannya. Namun tentunya akan banyak peluang dan tantangan yang dihadapi dari penerapan Merdeka Belajar ini. Baik, sekian penjelasan dari pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika dalam pemaparan materi masih kurang jelas, mungkin dalam pemaparan atau penjelasannya dalam kata-katanya masih kurang tepat atau kurang bagus. Saya mohon maaf. Jika kamu mencari kesempurnaan, tidak ada pada diri saya, karena kesempurnaan hanya pada Tuhan. Shalom semuanya.